của bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2024, đội tuyển U23 Indonesia sẽ có quyền tự quyết tấm vé đi tiếp vào vòng tứ kết. Vietnam sampai kaget lihat lemparan maut pemain timnas Indonesia U16 sebut lebih berbahaya dari Pratama Arhan. Lemparan jarak jauh pemain timnas Indonesia U16 Fabio Azca Irawan yang berujung gol mengejutkan ofisial Vietnam di Piala AFF U16 2024. Bek kanan timnas Indonesia U16 Fabio mencuri perhatian saat beberapa kali dipercaya mengambil eksekusi lemparan ke dalam jarak jauh ala Pratama Arhan saat Indonesia mengalahkan Singapura di Piala AFF U16 di Stadion Manahan Solo malam kemarin. Pemain jebolan Elite Pro Academy Persija Jakarta itu mengambil ancang-ancang cukup jauh untuk memberi tambahan kekuatan pada tangannya dalam melempar. Senjata lemparan jarak jauh mematikan itu kemudian berbuah gol pertama untuk skuad Garuda Asia di menit ke-40. Pada momen itulah salah satu ofisial Vietnam yang berada di tribun nampak merekam proses lempar berujung gol. Ia mengabadikan lemparan Fabio hingga bola disundul oleh Mirza melalui handphonenya. Beberapa saat kemudian, ofisial Vietnam tersebut nampak mencatat hal-hal yang dilihat olehnya. Ia didampingi oleh rekannya yang sama-sama menggunakan atribut Vietnam. Tak ayal momen ofisial Vietnam memantau lemparan Fabio mengundang komentar warganet. Tak sedikit netizen yang menyebut Vietnam kagum dengan kemampuan yang dimiliki pemain Indonesia. Sedangkan warganet lainnya mengaitkan dengan Pratama Arhan karena punya kemampuan lemparan jarak jauh. Netizen menganggap timnas Indonesia punya regenerasi pemain dengan keahlian serupa. Bahkan jauh sebelum itu, salah satu media asing asal Vietnam Soha menyebutkan bahwa ada pemain timnas Indonesia U16 yang memiliki kemampuan yang lebih berbahaya dibanding Pratama Arhan. Sebelum pertandingan semalam, media Vietnam Soha sempat membuat artikel yang membahas timnas Indonesia U16. Di dalam berita tersebut, media Vietnam Soha memprediksi timnas Indonesia U16 akan tampil gemilang dalam ajang Piala AFF U16 2024. Selain karena bertindak sebagai tuan rumah, peluang timnas Indonesia U16 menjadi juara AFF U16 2024 menurut Soha terbuka lebar karena diperkuat pemain berbakat. Di antara pemain yang paling disorot oleh media Vietnam Soha adalah Matthew Baker, Fabio Azca, dan Fadli Alberto. Media Vietnam Soha menyebutkan bahwa Fabio Azca Irawan memiliki kualitas layaknya Pratama Arhan yang sudah lebih dulu bermain di timnas Indonesia senior. Satu kemiripan antara Fabio dan Pratama Arhan adalah dari sisi kemampuan lemparan ke dalam yang berbahaya bagi tim lawan. Fabio Azca Irawan, penerus Pratama Arhan, pemain kondang di Asia Tenggara dengan kemampuan lemparan ke dalam yang sangat dahsyat. Dalam latihan beberapa waktu terakhir, Irawan kerap memanfaatkan kemampuan lemparan ke dalam yang dimilikinya hingga menimbulkan kesulitan besar bagi lawan. Namun, berbeda dengan seniornya Pratama Arhan, Irawan tampil lebih serba bisa karena selain sebagai bek kiri, pemain ini juga bisa bermain baik sebagai bek kanan, apalagi dengan kemampuan naik tinggi untuk mendukung serangan, ujar media Vietnam Soha. Ya, wajar saja jika Vietnam sering menyoroti para pelempar andalan timnas Indonesia. Pasalnya timnas Vietnam juga beberapa kali menjadi korban lemparan maut tersebut. Apalagi di era kepelatihan Philip Trosser, Vietnam sering kali dihancurkan dengan momen lemparan ke dalam ala Pratama Arhan tersebut. Pelatih Vietnam sebelumnya yaitu Philip Trosser bahkan menyebut jika lemparan ke dalam merupakan hal yang tak dipunyai Vietnam, sehingga hal itu selalu jadi momok menakutkan buat Vietnam kala itu. Robby Gaspar soroti perkembangan pesat timnas Indonesia dan perbedaannya dengan Australia. Salah satu pemain yang pernah merumput di Liga Indonesia yaitu Robby Gaspar menyoroti perkembangan skuad Garuda di bawah kepemimpinan Sintayong. Saat masih bermain, Robby Gaspar berperan sebagai gelandang dan bisa dibilang menjadi salah satu playmaker terbaik saat itu. Robby Gaspar ikut angkat suara terkait potensi timnas Australia bersua Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia lolos ke babak ketiga setelah pada laga terakhir grup F sukses mengalahkan Filipina 2-0. Di hari yang sama, Vietnam yang menjadi pesaing Indonesia kalah 1-3 dari Irak. Dengan status runner-up yang bermodalkan 10 poin, tim asuhan Sintayong menemani Irak ke babak ketiga kualifikasi. Di babak ketiga kualifikasi nanti, yang rencananya akan dimulai pada 5 September mendatang, Indonesia berpotensi bersua gurita-gurita Asia, termasuk Australia.
Sebelum ke tim senior, Robby Gaspar lebih dulu memuji timnas Indonesia U23 yang mampu mengalahkan Australia beberapa waktu lalu dan melaju hingga ke semifinal. Saya tidak kaget dengan kekalahan itu. Saya melihat timnas Indonesia sudah lebih maju, lebih profesional dan punya beberapa pemain naturalisasi. Saya juga melihat sepak bola Australia ada periode transisi, jadi ada beberapa masalah yang harus kita selesaikan. Di timnas senior saya melihatnya bagus. Banyak orang yang berkata kepada saya, "Robby, tidak banyak pemain yang bermain di Eropa sekarang." Saya bilang, ya itu mungkin karena kita masuk di Asia. Sekarang pemain kami lebih mudah bermain di Liga Cina, Liga Arab Saudi, Liga Korea Selatan dan lain-lain, ujar Robby Gaspar. Menurut Robby Gaspar, liga teratas Australia juga ada masalah. Namun Robby Gaspar yakin negaranya bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Saya pikir bisa, kami sudah 5 kali lolos dan timnas senior punya pengalaman pertandingan besar. Saat Australia bertanding lawan Indonesia di Piala Asia, Indonesia memang punya ball position, tapi Australia punya pengalaman pertandingan besar. Indonesia belum punya itu, pelan-pelan, itu butuh waktu, jelas Robby Gaspar. PSSI sampaikan kabar baik, Martin Paes dipastikan punya peluang perkuat timnas Indonesia di putaran ketiga. Martin Paes belum juga bisa memperkuat timnas Indonesia, padahal dia sudah resmi menjadi warga negara Indonesia pada akhir April 2024 lalu. Masalahnya kiper FC Dallas itu terganjal statuta FIFA pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Paes pernah 6 kali bermain untuk timnas Belanda U21 dan penampilan terakhirnya terjadi dalam usia 22 tahun ketika melawan timnas Belarusia dalam kualifikasi Euro U21. Anggota Esko PSSI Arya Sinulinga memberikan kabar baik soal peluang Paes. Dia menyebut masih ada peluang sang pemain untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Perkembangan Martin Paes masih dicoba terus, di FIFA masih ada peluang, di CAS juga ada peluang, berbarengan semua. Kami harus menunggu waktu dari mereka. Kami berharap begitu, apalagi Martin Paes sudah menjadi WNI dan telah lengkap semuanya. Kalau tidak ada celah, tidak diajukan ke CAS, ujar Arya Sinulinga. Martin Paes diharapkan sudah bisa membela timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada September 2024 mendatang. Artinya PSSI masih mempunyai waktu sekitar 3 bulan lagi untuk merampungkan permasalahannya. Kalau kami tidak mencoba dia menjadi WNI, malah kami tidak memiliki kesempatan untuk memperjuangkan dia. Sebab kami tidak bisa memperjuangkan kalau bukan WNI, ini kan harus berani, apapun mesti dilakukan, jelas Arya Sinulinga. Tiba-tiba menghilang usai bela timnas Indonesia, sikap Kelvin Verdong justru banjir pujian. Kelvin Verdong telah menjalani debut mengesankan bersama timnas Indonesia. Pemain NEC Nijmegen itu diturunkan saat timnas Garuda menang 2-0 atas Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertandingan perdana bagi Verdong berjalan mulus, bahkan sang pemain langsung gacor dan memberikan kontribusi penuh terhadap permainan skuad Garuda. Dia tampil impresif dan agresif, turut mengawal kedalaman skuad dan ikut membantu penyerangan timnas Indonesia. Verdong tampak langsung menyatu bersama dengan komposisi pemain yang diturunkan oleh pelatih Sintayong. Pujian demi pujian pun didapat olehnya yang baru menyelesaikan proses naturalisasi pada awal Juni kemarin. Tak hanya sampai di situ, pujian juga kembali diberikan untuk Kelvin Verdong yang tiba-tiba menghilang usai membela timnas Indonesia. Berbeda dengan pemain lain yang mengabadikan waktu liburan di media sosial, postingan terakhir pemain keturunan Aceh itu adalah saat debut bersama timnas Indonesia yang diunggah sepekan silam. No drama, 100% atlet, sampai jumpa di bulan September Verdong, tulis unggahan akun Instagram @nusantarabellers. Unggahan itu juga mendapat respon dari warganet yang mayoritas memuji sikap Kelvin Verdong tersebut. Beberapa waktu lalu, Kelvin Verdong ingin segera angkat kaki dari NEC Nijmegen, namun pemain berusia 27 tahun itu memprioritaskan melanjutkan karirnya di luar Belanda. Jiwa petarung, Pratama Arhan tak keder dengan kehadiran Kelvin Verdong di timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Kelvin Verdong adalah pemain terakhir yang melalui proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Dalam laga melawan Filipina lalu di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi debut Kelvin Verdong bersama timnas Indonesia. Kelvin Verdong juga langsung diberikan kesempatan oleh pelatih Sintayong. Hal itu dibayar dengan statistik yang mumpuni. Hadirnya pemain NEC Nijmegen itu membuat posisi bek sayap kiri semakin banyak opsi, yakni Shane Patinama serta Pratama Arhan.
Dilansir dari unggahan Instagram @transfernews, salah satu penggawa timnas Indonesia Pratama Arhan justru tak keder dengan kedatangan Kelvin Verdong. Justru pemain dengan kemampuan lemparan jarak jauhnya ini kagum dengan kualitas Kelvin Verdong. Saya pribadi melihat permainan Kelvin Verdong sangat luar biasa. Dia pengalamannya banyak banget. Saya juga belajar. Saya lebih senang seperti ini. Datang pemain baru, pengalaman lebih banyak, ujar Pratama Arhan. Ia juga menegaskan bahwa harus belajar bagaimanapun caranya menyamakan level atau lebih unggul. Pernyataan Pratama Arhan ini seakan menjawab polemik yang terjadi di Liga 1 saat ini, di mana PT Liga Indonesia baru menerapkan regulasi 8 pemain asing. Hal ini ditanggapi dingin oleh pesepak bola nasional, sehingga pencinta sepak bola Indonesia ramai-ramai menghujat pemain lokal yang dianggap kurang berani bersaing dan terlalu nyaman di zona nyaman. Pratama Arhan sendiri sebelum kedatangan pemain keturunan adalah pilar utama asuhan Sintayong di berbagai kejuaraan Asia seperti kualifikasi Piala Asia maupun kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.